Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Oh, silsilia rantang popoh itu beda dengan kita, beda dengan Yahudi. Kita sama Yahudi mah beda. Ini sebagai ujian kesabaran dan perintah dalam melaksanakan apa yang Tuhan gaungkan terkait dengan kurban hewan. Lah ini kok pertama kurbannya manusia, kedua kurbannya yang disembah. Jadi kalau pola ini yang dianut oleh orang Yahudi, maka mereka menyembah sapi. Menyembah sapi, menyembah kambing. Iya, belum lagi Pak Bom kemarin karena tidak sanggup beli kambing, beli sapi, beli babi, waktunya meninggal kakeknya, yang dikorbankan ayam. Nah kalau pola itu dipakai Pak Bom sembah ayam kan lucu ini. Alamak, gimana ini? Aduh. Iya betul juga itu. Ya iyalah, kan Yahudi ada kurban, umat Islam ada kurban, tapi kurban ini dipersembahkan kepada pencipta langit dan bumi, dan tetap aja mengarahkan niatnya suci murni, bukan karena ria, kepada pencipta. Dan tidak ada kemudian Yahudi dan umat Islam menyembah korban. Ini berbeda, berbeda dia. Korbannya yang disembah. Penyembah pagan aja kagak gitu kali. Enggak melampaui batas sekali orang penyembah pagan. Misalnya di Imamat 18. Ya, jangan engkau mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Nah, orang-orang penyembah dewa Molok, penyembah dewa Baal, mereka mempersembahkan anak manusia, tapi mereka tidak menyembah manusia yang jadi korban itu dengan iming-iming, inilah korban yang telah mendamaikan dosa kita dengan dewa Molok. Makasih ya korban, baktimu sangat baik, engkau ada pahlawan tanpa jasa, selamat mati. Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Ya, tapi kita hargai, kita hargai. Itu adalah satu dari proses kemanusiaan kita sebagai makhluk yang punya intelijensi tinggi. Ya, karena manusia itu dicipta dengan kehendak bebas. Ya, bebas-bebas saja. Mau menyembah kabel telanjang, mau menyembah tiang listrik, menyembah termos panas, menyembah bungkusan kombantrin. Apa silakan aja, nggak ada yang larang. Kehendak bebas. Siapa coba yang mau larang? Kalau misalnya mereka mau menyembah topi koboi, ada nggak? Nggak ada. Ada mereka mau menyembah ampas kopi, ada nggak yang mau larang? Nggak bisa larang. Itu haknya orang. Di luar kita lihat, oh dia menyembah seperti selayaknya orang. Masuk kamar, mereka menyembah pelupa pisang. Nggak ada yang bisa larang. Yang baik-baik, Burunda yang baik-baik kita sebut. Nah, itu lebih bagus, itu dari bagus daripada menyembah makhluk terkutuk. Mana? Ayo, pilih mana? Pilih mana? Ayo. Lebih bagus menyembah bekas korek telinga. Kan gitu benar. Iya kan ya? Iya betul masuk akal pemaparannya. Iya ya, orang Yahudi tidak menyembah korban. Iya. Orang Islam juga tidak, kita sebagai dewa Molok juga tidak. Orang Hindu juga tidak. Tadi bang siapa namanya teman kita dari Bali, nggak ada. Nah ini malah yang korban pula yang disembah. Ini cakupannya yang Al-Quran katakan. Waspadalah pada iblis, dan Al-Quran mengatakan yang mereka sembah itu adalah iblis yang terkutuk. Jelas itu. Wa iyad'una illa syaitanan marida. Setan yang sakit. Udah setan sakit lagi. Setan durhaka kata Allah. Sudah setan durhaka lagi. Itu pula yang disembah. Alamak. Man rasa yang gue tanya. Andreas kendek lagi kendek kita kendek deda di sini. Allahu Akbar, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Begitu barangkali ya kajian kita pada malam hari ini.
Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan kegiatan kita pada hari ini mendapatkan kemudian berkah dari Allah. Kita tutup acara kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita. Baru pagi buka ini. Oh iya, sorry. Kirain dari tadi loh. Tapi kalau mereka berbalas pantun, kalau gitu kamu juga Idul Adha memakai media binatang. Begitu. Tapi kan Idul Adha itu kan memperingati apa yang dilakukan kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dan wujud kecintaan kita kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Makanya dikatakan dalam Al-Quran kan, siapakah dia yang membenci ajaran Nabi Ibrahim? Al-Quran loh, Al-Quran. Dan bukankah mereka juga beriman kepada Nabi Ibrahim? Mereka juga percaya kepada Nabi Ibrahim. Nah, diterangkan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya siapakah mereka yang membenci ajaran beliau? Wa may yarghabu an millata Ibrahim. Yang membenci ajaran beliau Nabi Ibrahim, man safiha nafsah, manusia yang memperjahil, memperbodoh diri, artinya orang zalim. Barang siapa yang membenci ajaran Nabi Ibrahim, maka itu zalim. Itu adalah orang yang memperbodoh dirinya. Nah, sekarang terbukti nggak Al-Quran ini? Terbukti nggak Al-Quran ini? Bahwa orang yang membenci ajaran Ibrahim adalah orang yang memperbodoh diri. Ada nggak cabodo-bodoh di tengah-tengah kita? Ya terbukti. Cabodo-bodoh. Ada. Pencipta langit dan bumi itu satu atau dua atau tiga? Satu. Siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya yang satu itu? Allah. Ya, Allah katanya itu Islam. Nah, kalau dia ditanya siapa namanya yang satu itu? Bapak Yesus. Nah, mau bilang rujak sekali sebut satu kata tiga di dalam tidak bisa. Dalam cari tahu, dalam cari Bapak Putra Roh Kudus kan satu kali itu ngomong. Tetap jempak kata Jo. Tidak sama seperti rujak, nyebut satu rujak langsung mewakili tiga. Apa di dalamnya? Mangga, durian, apalagi pisang. Nah, rujak, gitu. Tapi kalau nasana sami tiga kan, nasana sami tiga, tapi mau disebut satu, bagaimana caranya? Gimana caranya? Torabika. Gitu. Tapi Torabika kan kopi. Kan kita berbicara mengenai Tuhan. Gimana dong? Itulah yang diterangkan Al-Quran. Manusia, mau lihat nggak siapa yang memperbodoh dirinya? Lihat mereka yang membenci ajaran Nabi Ibrahim. Tengok mereka, pasti bodoh, pasti bahlul, pasti jahil. Itu kata Quran. Nah, mari kita buktikan. Ayo. Maria melahirkan Tuhan apa manusia? Apa jawabannya kira-kira? Manusia. Manusia, berarti Anda menyembah manusia. Saya kasih kesempatan kedua. Maria melahirkan Tuhan atau manusia? 100 enggak. Kalau kesempatan kedua jawabannya ini 100% manusia, 100% Tuhan. Mati nih ya. Berarti Maria juga 100% ibu Tuhan, 100% ibu manusia. Masolang generasi. Bahlul nggak itu? Kalau kayak gitu? Bahlul. Iya. Sama itu, balonku ada 3 rupa-rupa warnanya. Ada kuning kelabu, ada juga warna merah, meletus warna hijau. Dor, tolo. 3 nampak tidak ada warna hijau, nah sebut warna hijau. Samanya itu. Wa may yarghabu an millati Ibrahim. Siapa yang membenci kemudian milah Ibrahim hanyalah orang bahlul. Nah, sama Kejadian 12 nomor 3.
dunia ini akan dipenuhi dengan berkat ilahi. Apa caranya dunia ini diberkati oleh ilahi? Apabila orang-orang memberkati Abraham alaihissalam. Indonesia akan diberkati ilahi jika rakyat Indonesia dipenuhi dengan lisan yang selalu memberkati Nabi Ibrahim. Ayo, kan dalilnya jelas kan? Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan olehmu bumi akan diberkati. Nah, ayo. Kalau Indonesia penuh dengan umat Islam yang selalu melakukan pemberkatan dalam ibadah sholat kepada Nabi Ibrahim, maka sang ilahi akan memberkati Indonesia. Sebaliknya, kalau Indonesia dipenuhi oleh mulut-mulut yang mengutuk Nabi Abraham dengan mengatakan Abraham punya gundi, Abraham punya anak tidak sah, Abraham punya anak budak, Abraham tidak sabaran, dan seterusnya. Itu cacian dan makian terhadap Nabi Ibrahim, alias kutukan kepada Nabi Ibrahim dari mereka. Maka Nusantara penuh dengan kutuk. Itu dalil Kejadian 12 nomor 3 itu loh bro. Itu jelas itu. Aku Tuhan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Abraham mengajarkan kurban hewan. Siapa yang melakukan itu? Yang mengikuti itu? Umat Islam. Ada orang ngaku-ngaku pengikut ajaran Nabi Ibrahim, tapi kurbannya manusia. Makhluk terkutuk. Makhluk kutuk. Nggak cocok. Katanya korban itu harus suci. Oh ini kok korbannya orang yang kutuk. Gimana ceritanya? Nggak rasional. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam bersunnat. Ayo, umat Islam bersunnat. Mereka dilarang. Galatia 5 nomor 2. Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang memotong ujung nonotnya gumasa, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Hayo. Itu jelas itu. Berarti membantah apa yang kemudian menjadi perjanjian kekal Tuhan dengan Abraham. Itu jelas. Kembali ke Kejadian 12 nomor 3. Siapa yang sabar dulu, hei, teh ayam, sabar. Siapa yang membenci ajaran Nabi Ibrahim, maka dia akan dibenci oleh Tuhan. Kejadian 12 nomor 3. Lalu yang ketiga, Nabi Ibrahim alaihissalam tauhid, satu Tuhan. Si gumasa Tuhannya banyak bro, satu kampiung. Satu kampiung. Coba, apa buktinya Tuhannya satu kampiung? Baca Wahyu 5 nomor 6. Itulah ketujuh roh Tuhan yang diutus ke bumi. Alamak, Tuhannya punya roh 7 rohnya. Wih, mati bijak. Yang pertama, Roh Kudus merpati. Yang kedua, yang mana? Ayo. 6 yang belum jelas bentuknya kayak mana. 7 loh. Roh pertama berupa burung merpati, datang pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ya kan? Nah yang ke-6 yang mana? Kan 7. Piero. 7. Bener. Oh, ya iyalah, kok salah sih? Bener lah. Itu makanya Al-Quran mengatakan wa mayyarghabu millati Ibrahim illa man safiha nafsa wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin is qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Ingatlah ketika Allah pencipta langit dan bumi berfirman kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, berserah dirilah kepada aku. Lalu Nabi Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam.
Artinya Nabi Ibrahim Muslim. Di mana kemudian keturunan Nabi Ibrahim itu Muslim yang bernama Yesus itu? Pengakuan dengan mulutnya. Yohanes 14:31. Indonesia harus tahu, dunia harus tahu. Aku senantiasa taat kepada Elohim dan aku senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan untuk aku kerjakan. Berarti dia selalu berserah diri. Apa yang diperintahkan A, ikut Yesus A. B, Yesus ikut B. Z, Yesus ikut Z. Tidak pernah membantah. Yohanes 8 nomor 29. Sebab aku senantiasa, sebab dia yang mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri. Dia senantiasa menyertai aku, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan di hatinya. Yesus Muslim sejati, brother. Dia bukan orang kafir. Yesus itu Muslim. Dia bukan aliteng. Kalau Gumasa ini mah ya cuman lalat yang diberi roh sampai dia hidup. Kasih rusak. Gumasa ini kasih rusak. Kaset rusak. Gak usah framing. Gak usah framing. Kau takut terus aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi konsep mereka Boleh saya itu tanya? Jadi gimana Kurda langsung ke kaset rusak Gumasa? Iya, silakan. Saya tanya. Silakan kaset rusak alias Gumasa. Kenapa iblis dan umat iblis tidak berjunjungan kepada pejabat surga? jabat surga dia bawa. Dompalan. Coba. Ulang ya, saya ulang. Coba gini, saudara iblis Gumasa, dan saya umat iblis ingin tidak berjunjungan kepada pejabat surga? Saya ingin tahu di dalam Bible kata pejabat untuk makhluk di surga itu di mana tertulis? Pejabat artinya yang bertugas di surga. Yang bertugas Pejabat. surga. Meneras yang gue tanya masuk ngotak. Surga, Bibel itu bercerita tentang kerajaan surga atau pemerintahan surga. Di pemerintahan surga Pemerintah. banyak kali pejabat surga. Itu kan Iya, pejabat surga berapa? itu. Saudara sekolah di mana? Sekolah di mana kok di surga ada pejabat, ada pemerintah. Saya harus kau jawab, kawan. Eselon berapa rupanya di sana? Kenapa iblis Masuk ulang tidak generasi. berjunjungan kepada pejabat surga? Honorer. Di sana ada tenaga honorer juga. Macet, kenapa macet? Menurut Gumasa ada pejabat surga yang dipecat. Siapa pejabat surga yang dipecat Gumasa? Iblis. Yaitu malaikat surga yang dimasukkan ke dalam gua-gua gelap. Weh, matinya. Yang ditemui Maria. Jadi Yang ditemui malaikat Maria. surga yang Apakah berdosa Tuhan melihat dimasukkan Tuhan ke gua mayat gelap? Tuhan saya di sini? Itu kan pejabat surga yang ada di gua. Betul? Betul? Jadi Yesus salah seorang pejabat surga. Mimpi lo. Yang ditemui Maria di goa itu pejabat surga. Apakah Tuhan melihat mayat Tuhan kami di sini? Itu pejabat surga yang di dalam gua kuburan itu. Anda kan mengatakan iblis itu masuk ke gua. Nah, yang ditemui Maria di gua pakai baju putih itu siapa? Malaikat surga. Gua. Dari mana Anda tahu kalau itu malaikat? Jadi nggak usah dulu lari dulu. Kau jangan berkali kau lari. Pertanyaan saya adalah kenapa iblis dan umat iblis pecah tidak jidatnya kuat. Ya, Jadi bukan. malaikat Sekarang ini, kawan, kita fokus malaikat dulu pada satu dilemparkan pertanyaan. masuk ke dalam Kenapa goa. iblis dan Maria umat pada iblis hari tidak Minggu ke goa berjunjungan kepada menemui pejabat malaikat. Tuhan, dikiranya itu penjaga kebun, penjaga kubur. Tahu-taunya itu malaikat. Nah, ayo, kenapa ada malaikat ditemui Maria di dalam gua?
pecah jidat. Manras yang gue tanya. Ayo. Intelek Jemaah, tolong dulu Jemaah, tidak intelek. Iya, Anda kan mengatakan sibilisisis. Saudara, sibilisisis itu adalah pejabat surga yang dipecat karena mengadakan korupsi, dibuang ke goa. Maria pada hari Minggu pagi, dia masuk ke goa. Dia menemukan makhluk berjubah putih. Apakah kamu melihat mayat Tuhan kami? Padahal yang ditanya itulah si mayat yang menjadi malaikat. Gumasa. Malaikat itu sendirilah itu. Itulah Yesus. Pejabat gua gelap adalah pejabat gua gelap yang berinsana, dia mengikrarkan mengatakan Berinsana? namanya. Emang kena flu?